Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Kita akan ngobrol, kita akan bicara tentang peluang Manchester City sebagai juara bertahan di IPL pada musim lalu. Dan saat ini mereka coba untuk mempertahankan gelar mereka di saat mereka unggul 1 poin dari rival terdekat mereka, Liverpool. Ini pertandingan di pekan ke-38 yang sangat menentukan ketika tim asuhan Pep Guardiola akan bermain di hadapan publik mereka di Stadion Etihad menjamu tamunya Aston Villa. Menang, City langsung menjadi juara apapun yang terjadi di Anfield dengan laga yang akan berlangsung antara Liverpool di saat bersamaan menjamu Wolverhampton Wanderers atau Wolves. Jadi, tidak ada kata lain, jika ingin juara harus menang melawan Aston Villa. Tapi sebelum kita bicara, teman-teman, kita seruput kopi dulu biar enak di pagi hari ini. Kopi tubruk gajah yang sangat maknyus, terbuat dari biji kopi yang berkualitas. Ini aromanya oke sekali. Saya minum dulu. Luar biasa kopi tubruk gajah ini, apalagi kalau kita kombinasi makan bersama dengan roti croissant, ini lebih mantap. Jadi Anda kalau mau begadang sebentar atau mau menonton pertandingan antara City menghadapi Aston Villa, jangan lupa seruput kopi tubruk gajah dan makan croissant 5 days. Oke, kita lanjut berbicara sekarang dengan Manchester City. Peluang menang sangat terbuka, apalagi bermain di Etihad. Dan ini menjadi tujuan akhir dari Pep Guardiola untuk mengunci di pekan ke-38 ini dengan tuntutan mereka tidak boleh imbang, karena berbahaya bagi Manchester City jika berakhir imbang dan Liverpool menang di Anfield, maka mereka gagal untuk bisa menjadi juara atau gelar keempat bagi Pep Guardiola di masa kepelatihan dia bersama dengan City sejak dimulai pada 2016-2017. Pep tentunya berambisi besar mengincar gelar ini. Satu-satunya gelar pada musim ini yang mereka bisa dapatkan hanya di IPL. Setelah mereka tergusur di Piala Carabao atau di Piala Liga dan juga di Piala FA yang diambil semua oleh The Reds Liverpool, dan tersisih di semifinal menuju ke babak final untuk di UCL. Mereka kandas di Santiago Bernabeu di leg kedua, semifinal menghadapi Los Blancos Real Madrid. Padahal di leg pertama mereka menang di Etihad dengan 4-3, namun mereka kalah dengan 3-1 di Bernabeu, dan Madrid lolos ke final untuk bertarung menghadapi Liverpool pada 28 Mei yang akan datang. Kita bicara dengan City saat ini. Di saat mereka berpeluang besar untuk bisa mengunci gelar juara, apalagi bermain di kandang, pasti puluhan ribu pendukung City ini akan tumpah ruah datang ke Etihad untuk mensupport, mendukung tim kesayangan mereka untuk bisa menuntaskan laga menghadapi Aston Villa. Karena cukup dengan 1-0 mereka sudah bisa menjadi juara. Di tengah ambisi ini ada satu sosok pemain yang nantinya akan pensiun. Ini pemain Brasil yang paling senior, yang masih ada di kubu, yang masih bertahan di kubu City sejak ia datang dari Shakhtar Donetsk pada 2013. Dan dia akan mengakhiri laga bersama dengan Manchester City. Dan ini suatu hal yang sangat berkesan kalau ia mampu membawa City menjadi juara. Karena pemain ini sebelumnya sudah 4 kali juara di IPL, bahkan sebelum dengan Pep Guardiola. Siapa dia? Fernandinho. Ini pemain yang sekarang paling tua, 37 tahun. Dia masih tetap berada di City, dan setelah melawan Aston Villa dia akan mengucapkan selamat tinggal. Ini laga terakhir, laga perpisahan dia dengan Sky Blue, The Citizens Manchester City. Pasti ada keharuan di sana terjadi dalam perpisahan ini. Mungkin saja ada isak tangis ketika Fernandinho membawa tim seperti City menjadi juara, dan pasti sangat punya kesan yang mendalam bersama dengan Pep Guardiola. Dia meraih bisa 4 trofi jika mereka mengalahkan Aston Villa dan tampil sebagai juara.
Karena seperti yang saya katakan tadi, Fernandinho ini sudah memulai itu bersama dengan Pellegrini. Ketika mereka menjadi juara di 2014, dia kemudian melanjutkan bersama dengan Pep di 2018, 2019, dan 2021. Itu saya katakan bahwa dia sudah membuat 4 trofi dalam karir dia bersama dengan City. Kemudian dia sedang membidik sekarang dengan trofi kelimanya. Sebelumnya juga dia sudah bisa mendapatkan Piala FA. Kemudian juga dengan bahkan ada 5-6 trofi di kancah Piala Liga. 6 trofi ya, kalau tidak salah. Dia bersama dengan Pep dan juga dengan Pellegrini. Jadi ini pemain yang pasti sangat dihormati oleh semua rekan-rekannya. Makanya Pep itu memberi kehormatan buat dia untuk menyandang band captain. Setelah sudah terakhir Vincent Kompany berakhir, David Silva juga keluar terakhir, dan dialah yang diberikan ban kapten sebagai pemain paling senior. Sejak 2020, sejak Desember 2020 dia menyandang ban kapten. Tetapi kemudian dia karena dengan usia yang makin tua, dia banyak datang dari bench duduk, sehingga ban kapten itu berganti-ganti di antara Kevin De Bruyne, ada Ilkay Gundogan di sana, ada Ruben Dias yang bisa menjabat sebagai kapten kesebelasan bagi Manchester City. Tapi kembali dengan Fernandinho ini, layak kalau dia mendapat sebuah penghormatan terakhir di Etihad, karena dia sudah berjuang bersama dengan Manchester City dalam 9 musim terakhir. Luar biasa setelah ia didatangkan dari Shakhtar Donetsk dengan 34 juta pound. Padahal dia dibeli dari klub lamanya di Brazil oleh Shakhtar Donetsk saat itu pada 2005. Dia datang ke Ukraina ini hanya dengan 7 juta pound. Jadi sangat kecil, tapi kemudian penampilan dia yang luar biasa bersama dengan Shakhtar di dalam 7 musim terakhir itu. Dia bermain dengan 184 pertandingan dan mencetak 31 gol. Fernandinho ini dilirik oleh manajemen City dan dia direkrut pada 2013 sampai saat ini. Dia sudah bermain melakoni, kalau kita bicara di IPL saja, Fernandinho ini sudah bermain sebanyak 262 pertandingan dan dia mencetak 20 gol. Kemudian kalau kita bergeser lagi secara global, di semua kompetisi yang dimainkan oleh Fernandinho ini, dia sudah melakoni 282 match bersama dengan The Citizens, mencetak 26 gol. Pemain gelandang bertahan ini. Dan dia bisa difungsikan bukan saja sebagai defensive midfielder, tapi dia bisa bermain sebagai back tengah atau bermain di sentral, ya, di back sentral ini berpasangan. Bisa saja sebelumnya juga dia pernah dengan Vincent Kompany, kemudian sekarang dia bisa bermain dengan Aymeric Laporte, bisa juga dengan Ruben Dias, bisa dengan John Stones. Jadi ini pemain yang serba bisa kalau dalam hal bertahan. Dan ini diakui sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik yang pernah lahir di Liga Premier Inggris era modern. Apalagi setelah dia dari 2010 ke sininya. Ini luar biasa. Dia dibanding-bandingkan sama seperti Roy Keane yang ada di Manchester United, pemain legenda yang juga kita tahu bersama sangat kuat sebagai kapten kesebelasan, dan bersama juga dengan Patrick Vieira yang bersama dengan Arsenal. Sekarang Patrick Vieira menangani Crystal Palace. Ini gelandang-gelandang yang pernah lahir dianggap sebagai suatu hal yang luar biasa. Kalau kita bergeser jauh ke belakang lagi, sejak di 2004, 2005, 2006 itu di sana Chelsea memiliki gelandang yang bagus seperti Claude Makalele. Dan sekarang Fernandinho menempatkan diri sebagai gelandang paling senior yang sangat disegani di Liga Premier Inggris, termasuk bagi teman-teman Fernandinho di Manchester City. Dia akan pergi, akan kembali. Tidak lagi berperpanjang, karena sejak 2020 dia sudah diperpanjang 1 tahun lagi, diterima oleh manajemen. Kemudian di 2021 atau di 2021 dia perpanjang lagi setahun lagi, diterima juga, dan dia akan mengakhiri pada 2022 ini. Bagi Fernandinho sudah cukup, karena dia sudah melakukan semuanya. Memang sangat disayangkan bahwa karir dia tidak ada suatu catatan emas menjadi juara di Liga Champions bersama dengan City, dan dia mengakhiri itu dengan, saya rasa ada tekad yang belum bisa diwujudkan. Kalau di Liga Premier aman, Piala FA oke, Piala Liga
Oke, tetapi UCL ini yang diburu oleh Fernandinho, yang dia tidak dapatkan baik dengan Pellegrini sampai dengan Pep Guardiola. Tapi terlepas dari itu, sekarang dia harus bisa membawa City menjadi juara. Karena ini satu hal yang sangat baik tentunya bagi dia sebelum dia pulang ke negara asalnya di Brasil. Dan dia tentunya ingin dimainkan oleh Pep Guardiola. Karena sebelumnya juga ketika Ruben Dias tidak ada, juga Nathan Ake tidak ada di sana karena mengalami masalah. John Stones juga tidak bermain, dia dipasangkan dengan Aymeric Laporte ketika bermain 2-2 juga di London. Dan di situ City kehilangan poin sehingga perpacuan semakin ketat dengan Liverpool. Saat ini kemungkinan besar dia bisa dimainkan lagi. Menjadi yang terakhir bagi dia dengan ban kapten dia, dan bisa saja Pep mendorong dia untuk bermain lebih awal dengan Aymeric Laporte di posisi bek tengah. Walaupun John Stones sudah ada, tapi bisa aja John Stones akan main di babak kedua atau Fernandinho akan main di babak kedua dengan memberikan kesempatan kepada Stones. Kalau dengan catatan Stones ini fit, bugar, akan dimainkan. Tapi kalau tidak, Fernandinho akan menjadi pilihan. Dengan pemain ini saya pikir oke lah. Usia boleh tua tapi pengalaman dia, visi bermain bola dia sangat jelas sekali. Ketenangan dia di belakang untuk memimpin rekan-rekannya, memberikan teladan yang sangat bagus. Dan ini yang disukai oleh Pep Guardiola terhadap seorang Fernandinho. Dan dia akan melepaskan Fernandinho ini dengan, saya pikir itu saya katakan di sebelumnya, pasti ada banyak keharuan di sini, ada peluk tangis ketika pertandingan berakhir untuk dia melepaskan bat kapten dia, menanggalkan kostum Manchester City yang sudah dia pakai sejak 2013 sampai dengan saat ini. Di musim ini Fernandinho bermain 18 kali dia bermain bersama dengan City dan mencetak bahkan ada 2 gol yang dia cetak sebagai seorang gelandang bertahan. Dan dia sangat dihormati, dipuji penampilan dia oleh pelatih kepala seperti Pep Guardiola. Pep sudah mengatakan bahwa mereka akan merasa kehilangan ketika Fernandinho ini harus pensiun dan pergi balik ke negaranya, tapi tetap dia akan dikenang sebagai salah satu legenda yang pernah lahir bersama dengan Manchester City. Kita akan lihat bagaimana peran dia kalau dia dimainkan sebagai penghormatan terakhir untuk seorang Fernandinho ini oleh Pep Guardiola. Di saat menghadapi Aston Villa di Etihad, dan pasti semua penonton akan standing applause buat seorang Fernandinho. Pasti tepuk tangan akan bergemuruh buat pemain berusia 37 tahun ini. Dan kita berharap bahwa dia akan tampil sangat baik bersama dengan Manchester City di akhir karir dia dengan The Citizens. Sampai di sini pembicaraan saya dengan peluang City untuk menjadi juara berhadapan dengan Aston Villa, dan juga kita akan melihat perpisahan penampilan dari seorang gelandang bertahan yang elegan seperti Fernandinho di Stadion Etihad. Sampai jumpa. Ciao.